tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas. Kebayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia atau para pemuda Indonesia sudah diracuni pikirannya oleh orang-orang seperti Khalid Basalamah, akan seperti apa nasib kebudayaan yang ada di Nusantara. Retaklah sebagai sebuah bangsa, hancurlah sebagai sebuah bangsa karena tidak bisa mempertahankan kebudayaannya. Maka ini bukan masalah yang sepele, ini bukan masalah yang sepele, karena menyangkut ideologi dan menyangkut pertahanan kebudayaan masyarakat Indonesia, pertahanan kebudayaan Nusantara. Kalau pertahanannya retak satu kali lagi, maka bisa jadi Indonesia pun akan retak atau bahkan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, perbincangan Khalid Basalamah masih bergulir di media sosial. Banyak para tokoh yang kemudian angkat bicara karena Khalid Basalamah sembarangan di dalam mengucapkan, di dalam menghukumi, di dalam menjustifikasi kebudayaan yang sudah lama kemudian ada di Indonesia, yaitu wayang. Kemarin saya sudah membahas beberapa tokoh yang kemudian juga menyindir keras, bahkan mengutuk keras, bahkan ada yang sampai menyuruh Khalid Basalamah untuk minggat di Indonesia jika masih kekeh di dalam pemahamannya bahwa wayang itu adalah haram. Salah satunya kemarin saya angkat itu dari Habib Husin Shihab. Dia justru beranggapan bahwa jika masih kekeh, yang harusnya dimusnahkan, yang harusnya minggat di Indonesia itu adalah Khalid Basalamah. Karena jelas dia mau menghancurkan akar kebudayaan Nusantara, ya, yang sangat positif, yaitu wayang. Nah, tidak berhenti sampai di sana. Tokoh budayawan, pemerhati budaya, aktivis budaya, ya, juga kemudian turut mengutuk apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah. Bahkan beliau itu sampai mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang mari kita dengarkan sama-sama. Mantap sih, ini harus juga kemudian ditiru saya kira oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika ada orang yang mencoba mengotak-atik, yang mencoba ingin menghilangkan, ingin menghapuskan kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. 3. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat! Setuju! Wayang lestari! Luar biasa. Ujung-ujungnya kemudian menuntut pemerintah. Ya memang pemerintah harus tegas di sini.
sikapnya harus jelas. Ya, sikapnya satu kali lagi harus jelas. Saya sepakat. Dan saya yakin banyak orang yang juga kemudian mengapresiasi langkah budayawan, langkah seniman yang ada di Jawa Timur itu. Ya, bahkan menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya memang iya. Bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan ketetapan UNESCO. Memang betul iya. Dan ini kemudian tergantung pada akhirnya sikap dari pemerintah mau seperti apa, akan seperti apa kepada orang-orang yang punya pemahaman intoleran seperti ini. Kita lihat aja nanti. Bahkan kan mirisnya pernah kita jumpai beberapa kali Khalid Basalamah itu diundang oleh kepolisian juga pernah. Lah maka di sini perlu adanya kemudian ketegasan dari pemerintah untuk ideologi-ideologi macam Khalid Basalamah atau lebih simpelnya ideologi Wahabisme memang harus dilarang berkembang biak di Indonesia dengan cara ikut serta peran pemerintah hadir di dalam jangan sampai orang-orang yang punya pemahaman itu diperankan terlalu penting apalagi dipakai kemudian ceramah di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu sangat kacau sih. Itu sangat kacau sih. Satu kali lagi, bukan hanya Khalid Basalamah yang punya pemahaman itu, tetapi keseluruhan, kebanyakan orang-orang yang punya pemahaman Wahabisme, dan itu banyak di Indonesia. Ya, dan itu banyak di Indonesia, bukan hanya satu orang. Kemarin satu kali lagi saya upload orang yang terang-terangan jelas-jelas menganggap bahwa bahwa wayang itu adalah simbol-simbol setan. Apa tidak parah mereka itu? Sampai sebegitunya membenci kebudayaan Nusantara. Sampai sebegitunya gitu loh, atas nama agama menghancurkan kebudayaan-kebudayaan yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan satu kali lagi para sunan, ya, para waliullah, khususnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga sudah menjadikan wayang sebagai alat untuk berdakwah, memasukkan orang ke dalam Islam dengan alat dakwahnya itu adalah wayang. Jelas di sini fungsi wayang sangat luar biasa positif. Apalagi sekarang sudah dijadikan wayang itu sebagai ciri khas salah satunya Indonesia, ciri khas salah satunya Nusantara yang kita harus jaga sama-sama kelestariannya, kemudian juga peminat masyarakatnya, ya harus dijaga. Kenapa? Karena salah satu ciri bangsa yang tidak akan retak apalagi hancur itu bangsa yang bisa mempertahankan produk kebudayaannya. Dan kalau sebagai sebuah bangsa sudah tidak bisa mempertahankan kekayaan budayanya, siap-siap saja Indonesia, Nusantara mungkin suatu saat akan retak atau bahkan akan hancur. Maka bibit-bibit seperti ini harus di-counter. Bibit-bibit pemahaman seperti ini harus disingkirkan sedari dini mungkin. Ya, satu kali lagi, bibit-bibit orang yang punya pemahaman ingin menyingkirkan kebudayaan asli Nusantara harus di-counter, harus disingkirkan sedari dini. Kalau tidak, maka dengan nama agama mereka akan meracuni seluruh kaula muda atau masyarakat yang ada di Indonesia. Kebayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia atau para pemuda Indonesia sudah diracuni pikirannya oleh orang-orang seperti Khalid Basalamah, akan seperti apa nasib kebudayaan yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah wayang. Sudah tidak akan ada lagi. Sudah mungkin akan musnah. Dan kita tidak akan merasakan keindahannya lagi. Retaklah sebagai sebuah bangsa. Hancurlah sebagai sebuah bangsa.
karena tidak bisa mempertahankan kebudayaannya. Maka ini bukan masalah yang sepele, bukan. Ini bukan masalah yang sepele, karena menyangkut ideologi dan menyangkut pertahanan kebudayaan masyarakat Indonesia, pertahanan kebudayaan Nusantara. Kalau pertahanannya retak satu kali lagi, maka bisa jadi Indonesia pun akan retak atau bahkan bubar. Jadi ini bukan masalah sepele. Harap untuk tidak menganggap ini masalah sepele. Mari kita jaga kekayaan kebudayaan yang ada di Nusantara. Mari kita rawat, mari kita perhatikan, mari kita abadikan. Insya Allah Indonesia akan tetap abadi, Indonesia akan tetap aman tanpa ada satupun orang yang berani untuk menyentuh apalagi mengacak-acak Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.